Kesultanan Sumbawa. Bagian 2. Penerapan hukum Islam secara penuh. Sultan Harun Rasyid mewarisi kondisi kesultanan yang masih penuh dengan pengaruh animisme, dinamisme. Penerapan hukum Islam secara penuh di Sumbawa pun mulai dilakukan dengan penggunaan gelar sultan. Selanjutnya, berbagai bidang kebudayaan tidak luput dari pengaruh penerapan hukum Islam. Kemudian muncullah pepatah Sumbawa, adat barentiko syara, syara barentiko kitabullah, yang artinya adalah adat berpegang pada syariat dan syariat berpegang pada kitabullah. Dan dilanjutkan dengan kerik salamat tau ke tanah samawa, yang artinya keselamatan dan kesejahteraan bagi penduduk dan bumi samawa. Selain masalah keagamaan, Sultan Harun Rasyid juga mengembangkan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Sumbawa. Bidang pertahanan dan keamanan pun tidak luput dari perhatian Sultan Harun Rasyid. Di masa pemerintahan Sultan Harun Rasyid inilah masyarakat Sumbawa hidup makmur karena pertanian yang maju serta keamanan yang terjaga. Hubungan Sumbawa dengan negara di sekitarnya juga terjalin dengan baik. Permaisuri Sultan Harun Rasyid yang bernama Halimah Daeng Tomika Raeng Tanis Sanga merupakan putri dari Sultan Guatalo. Begitu halnya Sumbawa punya hubungan dengan Kesultanan Bima. Dewi Iya, putri Sultan Harun Rasyid, menjadi permaisuri Sultan Hasanuddin dari Bima. Tahun-tahun pemerintahan Sultan Harun Rasyid, situasi politik di Nusantara ditandai dengan semakin menguatnya VOC di beberapa wilayah. Namun, dominasi VOC di perairan Sulawesi dan Maluku belum mengarah ke aksi militer di Nusa Tenggara. Tahun 1702, Sultan Harun Rasyid mundur dari tahta dan menyerahkan kepemimpinan kepada putra keduanya, Amasa Dewa Mas Madina. Putra kedua Sultan Harun Rasyid ini menggunakan gelar Sultan Jalaluddin Muhammad Shah. Sedangkan Sultan Harun Rasyid kemudian menjadi pemimpin pasukan Kesultanan Sumbawa dengan gelar Datu Loka. Sultan Jalaluddin memperkuat dasar-dasar pemerintahan berdasarkan adat barentiko syara, syara barentiko kitabullah. Dasar-dasar utama pemerintahan yang dibuat oleh Sultan Jalaluddin adalah politik, keamanan dan pertahanan, kemakmuran rakyat, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama masa kekuasaannya, Sultan Jalaluddin membangun sebuah istana sebagai pusat pemerintahan. Istana ini dikenal sebagai Istana Balabalong. Tahun 1722, Sultan Jalaluddin memimpin armada perangnya dalam rangka membantu Lombok bertempur melawan VOC. Dalam ekspedisi militer tersebut, Sultan Jalaluddin ditemani oleh dua saudaranya, Datu Jereweh dan Datu Gunung Setia. Sedangkan kepemimpinan di Sumbawa dipegang oleh Datu Balasawo, kakak dari Sultan Jalaluddin. Sayangnya, Sultan Jalaluddin Muhammad Shah beserta Datu Jereweh tidak selamat dalam ekspedisi militer tersebut. Bulan Februari 1725, mereka berdua gugur dalam sebuah pertempuran. Sultan Jalaluddin Muhammad Shah dan Datu Jereweh kemudian dimakamkan di daerah Lombok Timur. Tidak lama setelah gugurnya Sultan Jalaluddin Muhammad Shah, Datu Balasawo juga tutup usia. Beliau dimakamkan di Sampar, pemakaman para Sultan Sumbawa. Sumbawa yang mengalami kekosongan kepemimpinan membuat Pangantong Lima Olas menunjuk Dewa Ling Gunung Setia sebagai pemimpin Sumbawa. Tahun 1731, kebakaran hebat melanda Istana Balabalong. Kebakaran tersebut menjalar ke beberapa kampung di sekitar istana. Dewa Ling Gunung Setia dan keluarganya tidak selamat dari kebakaran tersebut. Beserta dengan keluarganya yang turut menjadi korban, Dewa Ling Gunung Setia dimakamkan di Bukit Gunung Setia. Pangantong Lima Olas kemudian menunjuk Dewa Mas Mapasung Datu Poro sebagai penerus tahta Sumbawa. Putra dari almarhum Datu Jereweh ini menggunakan gelar Sultan Muhammad Kaharudin. Untuk menggantikan Istana Balabalong yang habis terbakar, Sultan Muhammad Kaharudin membangun istana baru yang diberi nama Istana Bala Gunung Setia. Sultan Muhammad Kaharudin memulai pemerintahannya di masa VOC semakin kuat pengaruhnya.
Namun, Sultan Muhammad Kaharudin mengambil sikap keras dengan menolak melakukan sumpah kesetiaan kepada VOC. Sikap keras Sultan Muhammad Kaharudin dengan serta-merta meningkatkan tensi ketegangan militer di perairan Nusa Tenggara. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.